Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'du. Jamaah pengajian Sumedang mengaji, para bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para thalabatul ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat yang semestinya kita syukuri setiap hari, setiap detiknya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberikan kesehatan, nikmat diberikan keamanan, aman untuk beribadah, aman untuk duduk di majelis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita melainkan nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu. Nikmat bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, nikmat bisa mendengarkan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua akan menambah keimanan kita, akan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil akhir sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan kajian kita membacakan salah satu karya ulama besar Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dan kitabnya Umdatul Ahkam, pokok-pokok hukum-hukum di dalam Islam. Ya, kumpulan hadis-hadis sahih yang disaripati dari dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dengan bertemakan bab-bab fikih di dalam Islam. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang kelima ya. Sekarang kita sampai kepada hadis yang kelima. Ya alhamdulillah ya, semuanya sudah mendapatkan matan Umdatul Ahkamnya ya, matan Umdatul Ahkamnya. Dan hadis-hadis itu adalah dalil-dalil kita, dalil-dalil ibadah kita sehari-hari gitu. Ibadah kita sehari-hari landasannya apa gitu. Nah, landasannya adalah hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang ada di dalam Umdatul Ahkam, sehingga alangkah bagusnya jika kita bisa menghafal hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis tersebut. Nah, hadis yang kelima masih dalam kitab Thaharah ya. Bab tentang thaharah yang kelima, kita akan bacakan hadisnya. Sama ya, nomor 5. Hadis yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li muslimin la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun.
Hadis diterima dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5.300 lebih hadis beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal tahun 57 Hijriah. Abdurrahman ibnu Sakhrin Ad-Dausi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri. Tidaklah salah seorang di antara kalian kencing di dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir. Summa yagtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan summa yagtasilu fihi. Jadi ada yagtasilu minhu, ada yagtasilu fihi. Kalau yagtasilu minhu berarti mandi darinya. Yagtarif gitu, mengambil dengan gayung. Kalau minhu itu darinya berarti kan dialirkan dengan selang ataupun diambil dengan gayung ataupun dengan apapun. Kalau yagtasilu fihi itu maknanya ingimas. Jadi ingimas itu apa? Nyemplung ya, nyelam ke dalam. Maka dua-duanya dilarang. Yagtasilu minhu dilarang, yagtasilu fihi pun dilarang di dalam hadis ini. Dalam riwayat Muslim disebutkan la yagtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua ya tentang dua larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, larangan kencing di dalam air yang tergenang. Yang kedua, larangan mandi janabah di dalam air yang tergenang. Ya. Ikhwatal Islam, jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Kita akan bahas ya beberapa masail yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan hukum kencing di dalam air yang tergenang. Hukum kencing di dalam air yang tergenang. Kalau kita lihat ya konteks hadisnya disebutkan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Tidaklah salah seorang di antara kalian kencing di dalam air yang tergenang. Alladzi la yajlisu mayagtasilu minhu. Dalam riwayat Muslim la yagtasil, janganlah mandi. Ya, maka di sana jelas ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak kencing di dalam air yang tergenang. Jadi air yang tergenang tuh disebutkan dalam hadis ini langsung dijelaskan oleh Nabi, yaitu tidak apa? Tidak mengalir. Contohnya apa, Pak? Apa? Cilencang, ya. Cilencang bisa. Terus kolam renang bisa. Terus kolam renang ada yang ngalir, ada yang enggak nih. Tapi rata-rata kolam renang tuh ngalir. Jadi diisi air terus gitu, ngalir. Kalau muter terus ada sirkulasi. Oh ya. Tapi airnya itu juga nggak mengalir berarti. Kalau air yang mengalir itu berarti diganti gitu, air yang baru, ada air yang baru. Kalau ma'ud daim itu artinya airnya itu aja gitu. Air yang itu. Nah, itu disebut air yang tergenang yang tidak mengalir. Ya, air dalam ember, air dalam bak, air dalam jolang, ya. Air dalam kumbangan tadi apa sebutnya bahasa kitanya? Cilencang ya gitunya. Cilencang. Maka itu disebut air yang tergenang. Nah, sekarang apa hukumnya kalau kita kencing ke dalam air yang tergenang tersebut? Ya, maka sepakat seluruh para ulama sebenarnya. Sepakat seluruh para ulama bahwasannya kencing di dalam air yang tergenang itu dilarang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat berkaitan dengan hukum larangannya. Apakah haram? Apakah makruh? Ya, larangan kan cuma dua ya, haram atau makruh. Ya, pendapat yang pertama ini dikuatkan oleh ulama Al-Hanabilah, Zahiriyah, Dawud Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm dan yang lain-lainnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi dan yang lain-lainnya. Mereka berpendapat hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Hadis ini
menunjuk apa atau apa? Hadis ini konteksnya adalah larangan dari Nabi. Maka kaidahnya setiap larangan di dalam dalil itu menunjukkan kepada haram asalnya. Kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari makna haram. Ya, maka kembali ke hukum asal tadi. Jadi setiap perintah atau setiap larangan yang ada di dalam dalil itu menunjukkan kepada haram. Ini pendapat yang pertama, hukumnya haram. Berarti kalau hukumnya haram dilaksanakan berdosa gitu kan ya. Tidak dilaksanakan mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Berdosa ketika dia melakukannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah dan yang lain-lainnya. Mereka berpendapat hukumnya hanya makruh saja. Berarti tetap terlarang kan ya? Tetap terlarang. Ya, hukumnya makruh. Ya. Jadi larangan, mereka bawa larangan di dalam hadis tersebut kepada larangan makruh, larangan karohiyah, bukan tahrim li tahrim, bukan larangan sebagai pengharaman. Kenapa? Kata mereka karena air tersebut tetap dalam kesuciannya. Ya, tetap dalam kesuciannya. Ya, kalau airnya banyak, nanti kita akan bahas mungkin lebih dari 2 kulah, ya. Maka apa namanya? Pendapat mereka ya tetap dalam kesuciannya. Jadi kencing di sana berarti hukumnya bukan haram. Kalau airnya tetap dalam kesucian. Jadi airnya kalau kita kencing di sana kadang-kadang kan bisa menjadi najis. Kadang-kadang juga tidak menjadi najis kalau banyak kayak tadi, seperti lebih daripada 2 kulah. Sehingga ya berarti hukum kencing di sana bukan haram. Hukumnya hanya sekedar apa? Makruh saja. Ini pendapat yang kedua ya, Syafi'iyah dan Malikiyah. Ya, kalau kita sebutkan Malikiyah dan Syafi'iyah itu artinya pendapatnya orang-orang para ulama yang bermadhab Malik, Imam Malik. Kalau Syafi'iyah berarti para ulama yang bermadhab dengan madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau kita sebutkan Imam Syafi'inya berarti ini pendapatnya Imam Syafi'inya, seperti itu. Jadi bedakan ya antara Hanabilah, Imam Ahmad. Imam Ahmad berarti pendapatnya Imam Ahmad. Kalau Hanabilah berarti pendapatnya ulama yang bermadhab Imam Ahmad. Nah, ini harus dipahami. Ini harus dipahami. Berarti kalau tadi pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, berarti itu pendapatnya para ulama yang bermadhab Imam Malik dan madhabnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ya. Bisa jadi Imam Syafi'i pun berpendapat seperti itu. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mereka membedakan. Kalau air yang tergenangnya itu banyak kata mereka, maka hukumnya makruh. Kalau sedikit, haram hukumnya. Haram. Ya, hujahnya sama seperti pendapat yang kedua. Kalau sedikit otomatis kan najisnya akan apa? Akan bercampur dengan air tersebut. Sehingga hukumnya menjadi haram kata mereka kencingnya di sana. Ya, kalau airnya banyak tidak membuat air tersebut menjadi najis, sehingga hukumnya pun tidak menjadi haram kata mereka, hanya sekedar apa? Makruh saja. Wallahu taala alam, pendapat yang kuat berkaitan dengan hukum kencing di dalam air yang tergenang adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasannya hukumnya adalah haram mutlak, baik air sedikit ataupun airnya banyak. Yang penting airnya itu adalah tergenang, tidak mengalir. Selama air tersebut tidak mengalir, maka disebutnya air tergenang gitu. Kalau kencing di sana hukumnya adalah haram. Mau airnya berubah menjadi najis ataupun airnya tidak berubah menjadi najis. Karena larangan tersebut bukan larangan berkaitan dengan kenajisan, menajiskan si air tersebut. Tapi disebutkan oleh para ulama adalah saddan lidzari'ah, menutup celah supaya air tersebut tidak berubah menjadi najis. Seperti wala taqrabuz zina gitu kan. Janganlah kalian mendekati zina. Ya jangan, haram mendekati zina haram kan? Ya sama ini, walaupun airnya tidak berubah menjadi najis, maka hukum kencingnya tetap haram. Ya, airnya tidak berubah menjadi najis. Air kolam renang, air kolam renang banyak, bolehlah kencing di kolam renang gitu ya. Dan tidak najis atau banyak ini gitu ya. Ya, tidak seperti itu. Larangannya umum gitu. Larangannya adalah
adalah umum. Mau airnya berubah menjadi najis ataupun tidak, mau airnya sedikit ataupun banyak, hukumnya adalah haram. Kenapa? Larangan di sini disebutkan oleh para ulama adalah sad dan lidzari'ah, untuk menutup celah supaya air tersebut tidak tercampuri sesuatu yang najis. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya larangan dari kencing di dalam air yang tergenang itu sama sekali tidak menunjukkan bahwasannya larangan tersebut hanya sekedar larangan tersebut ilahnya untuk untuk menajiskan air tersebut dengan sekedar dikencingi saja, bukan seperti itu. Ya, karena lafadznya tidak menunjukkan seperti itu. Lafadznya la yabulanna ahadukum fil ma'i daim. Tidak disebutkan karena airnya takut najis, tidak, tapi langsung larangan tidak kencing di air yang tergenang. Ya, kata beliau, kenapa? Karena larangan di sini sad dan lidzari'ah, untuk menutup celah supaya air tersebut tidak tercampuri sesuatu yang najis. Ya. Ini masalah yang pertama. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini masalah yang pertama. Jadi hukumnya tetap haram. Nah, ya, sebenarnya tadi sudah kita jelaskan di awal, ya, mau hukumnya haram ataupun makruh sama, seluruh para ulama sepakat hukumnya adalah apa? Dilarang. Gitu. Sama-sama mereka sepakat bahwasanya dilarang kencing di air yang tergenang. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya. Ya. Permasalahan berikutnya di dalam hadis sebutkan la yagtasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang tergenang dalam keadaan junub. Hukum mandi junub di dalam air yang tergenang. Ya, di dalam air yang tergenang. Di dalam hadis ini ada dua larangan. Ya, ada dua larangan berkaitan dengan mandi janabah di air yang tergenang. Larangan yang pertama, mandi janabah ataupun mandi biasa di air yang tergenang yang sudah dikencingi. Contoh, kan nggak ada ya orang yang mau mandi tapi baknya dikencingin dulu, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nah, mungkin contoh yang wakinya, yang terjadinya adalah ketika kita berenang di kolam renang, ya nggak? Pengen kencing, turun dulu, kencing, habis itu berenang. Boleh juga seperti itu. Ini masuk ke dalam larangan hadis ini. Ya, masuk ke dalam larangan hadis ini. Kata Nabi SAW, janganlah kalian kencing di air yang tergenang kemudian mandi, gitu. Kemudian mandi darinya lah, ataupun mandi di dalamnya, gitu. Kolam renangnya dikencingi dulu, kemudian dia mandi, nggak boleh. Ataupun dikencingi dulu, kemudian nyelam, nggak jijik ya, kencing dulu terus nyelam, gitu kan ya. Nah, ini bagi yang berpengalaman, yang pernah ke kolam renang, kemudian numpang kencing ya. Sambil mandi. Ya coba bayangkan kalau yang berenangnya banyak gitu ya. Semuanya kencing gitu. Semuanya merasa udah banyak ini airnya. Ya kalau yang berenangnya banyak, tidak ngalir airnya, ya otomatis bau kaporit pun akan kalah. Bau kaporit jadi kalah kan, menjadi bau apa? Bau pesing gitunya. Kamu atas nuang jengkol satu acanan, jengkol itu beteuy wah. Bercampurnya. Ya. Seperti itu. Apa hukumnya? Nah, sekarang tadi ini dua larangan. Larangan yang pertama, larangan mandi di air yang tergenang yang sudah dikencingi sebelumnya ya. Dia kencing dulu, kemudian mandi di air yang tergenang. Ini dilarang juga. Yang kedua, mandi junub di dalam air yang tergenang. Walaupun tidak tidak dikencingi terlebih dahulu. Jadi hukum mandi junub di air yang tergenang. Saya lagi junub, ya mau berenang gitu, mau berenang di kolam renang hari Minggu nih, berenang sekalian mandi junub. Kolam renang kan tergenang airnya gitu ya, apalagi yang kecil di rumah punya kolam renang kecil, kemudian nyemplung ke dalamnya gitu. Apa hukumnya? Hukum mandi junub di air yang tergenang. Ini sama seperti hukum kencing di atas. Karena kalau melihat konteks hadis tadi itu ada larangan langsung dari
Nabi SAW. Akan tapi para ulama ikhtilaf lagi, berbeda pendapat lagi, apakah dia haram ataukah makruh. Apakah haram atau makruh? Pendapat yang pertama, mereka mengatakan haram hukumnya. Mandi di dalam air yang tergenang. Walaupun tadi tidak apa? Tidak kencing dulu ya. Airnya tergenang, langsung mandi janabah di sana. Atau kita punya bathtub, mau mandi janabah, kan bathtub enggak ngalir ya? Ngalir enggak? Enggak kan ya? Kecuali kalau bathtubnya mungkin dikocoran terus sambil dibuang gitu ya. Sambil doang berarti itu mengalir ya. Enggak kan? Rata-rata bathtub itu apa? Kan ya gitu. Atau gak punya bathtub, jolang katanya. Di jolang gitu, mandi di jolang, pingin kayak orang kaya lah di bathtub ya, sama aja rasa nama dah. Gitu, jolang bayi lah. Bisa kalau gak ada jolang. Ya, yang pertama mereka mengatakan hukumnya haram. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan juga ini juga pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan hadis ini. Ya, hadis Abu Hurairah ini. Kata Nabi, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Janganlah kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya hanya makruh saja. Ya, hukumnya hanya makruh saja. Maka ini pendapatnya Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, sama seperti apa? Seperti hukum kencing tadi di atas. Ini pendapatnya Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka berdalil bahwasannya badan orang yang junub itu tidak najis. Nanti kita akan ada hadis Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah tidak mau bertemu Nabi, ya maka Nabi pun menyanggahnya di akhir hadis, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Walaupun dia dalam keadaan apa? Junub. Dia punya hadas, bukan badan yang najis, tapi dia memiliki hadas gitu. Ya, seperti itu. Maka tidak mungkin kalau badannya suci ketika dia masuk ke dalam air itu bisa menajiskan air tersebut. Karena badan seorang mukmin itu tidak najis. Maka sekali lagi tadi kita katakan larangan ini bukan berkaitan dengan menajiskan air ataupun tidak. Ya. Nah, berubah atau tidaknya air tersebut ini tidak berpengaruh kepada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang untuk mandi di air yang tergenang. Mau airnya berubah menjadi najis ataupun tidak. Sehingga wallahu taala alam, pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua. Ya, rajih indi. Menurut saya pendapat yang kedua. Kenapa? Kita kembali kepada asal dari larangan tadi. Asal dari larangan adalah haram, menunjukkan kepada haram. Ya, sehingga mandi di air yang tergenang itu hukumnya haram. Ya, mandi janabah. Pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang tadi menurut dia. Oh ya, pendapat yang pertama berarti. Ya, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya mandi janabah di air yang tergenang hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ada larangan tadi di dalam hadis Abu Hurairah. Jelas larangannya. Al-aslu fil nahi yaqtadi tahrim. Asal dari larangan itu menunjukkan kepada haram. Ya, Allah taala alam. Kembali lagi, walaupun para ulama berbeda pendapat hukumnya haram dan makruh, tapi mereka sepakat bahwasanya itu apa? Terlarang. Ya. Itu adalah terlarang. Ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ya. Kalau hukumnya haram, kemudian dia mandi di air yang tergenang, apakah sah mandinya? Apakah hadasnya terangkat? Hadasnya terangkat atau tidak? Hadasnya terangkat atau tidak? Ya, tadi yang mengatakan haram yaitu Al-Imam Ibnu Hazm salah satunya. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya mandi janabah di air yang tergenang itu tidak mengangkat hadas. Itu tidak mengangkat hadas, ya. Kecuali kalau bukan mandi janabah.
Ya mandi janabah kan tidak berkaitan dengan mengangkat hadas ya. Maka sah-sah saja mandinya, ya dibolehkan. Itu walaupun airnya tergenang. Kemudian kita akan sebutkan beberapa kalam ulama ya. Yang pertama diucapkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkaitan dengan hukum orang yang mandi janabah di air yang tergenang, apakah mengangkat hadasnya? Maka beliau mengatakan apabila seorang yang junub dia ingimas itu nyemplung ya, nyelam gitu. Nyemplung ke dalam air yang tergenang ya, dan dia dalam keadaan hadas, berarti kan dalam keadaan hadas besar, airnya di bawah 2 kulah ya, duna kullatain, di bawah 2 kulah, dan dia berniat untuk mengangkat hadas ya, artinya dia niat mandi janabah, maka kata beliau sara mustakmalan, airnya menjadi mustakmal wala yartafi'u hadasa, dan hadasnya tidak terangkat. Dalilnya mana? Beliau berdalil dengan hadis Abu Hurairah ini. Ya, berdalil dengan hadis Abu Hurairah ini. Jadi kalau Nabi melarang mandi di air yang tergenang, berarti apa? Berarti mandinya pun tidak sah. Berarti mandinya pun tidak sah. Tidak sah. Akan tetapi ya, justru ada pendapat yang tadi mengatakan hukumnya makruh. Itu pendapatnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'iyah. Nah, pengikut Imam Syafi'i, dan bahkan Imam Syafi'i mengatakan yusiru mustakmalan, air tersebut menjadi mustakmal, berarti tidak boleh digunakan lagi. Artinya kalau ada istilah mustakmal dari kalangan Syafi'iyah, berarti tidak boleh digunakan kembali. Akan tetapi kata Imam Syafi'i, yartafi'u hadasuhu, terangkat hadasnya. Akan tetapi terangkat hadasnya. Ya. Kenapa? Kata beliau, kalau airnya kan belum digunakan sebelumnya, maka ketika dia nyemplung di sana, airnya menjadi digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengangkat hadas orang yang ingimas tadi, orang yang nyemplung tadi. Maka airnya berubah menjadi mustakmal dan hadasnya pun terangkat. Hadas dia pun terangkat. Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang kuat indi gitu, menurut saya hukum mandi di air yang tergenang tetap haram, seperti tadi yang dijelaskan oleh pendapat yang pertama ya. Hukumnya haram. Akan tetapi hadasnya tetap terangkat ketika dia mandi di dalam air yang tergenang. Adapun berkaitan dengan air tersebut menjadi mustakmal dan tidaknya, wallahu taala alam, maka hadis tersebut air tersebut tetap bisa digunakan dan tidak ada yang disebut dengan air mustakmal. Ya. Selama air tersebut tetap dalam kemutlakan air. Selama air tersebut tetap dalam kemutlakan air. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, ya, juga dalam sebuah riwayat dari Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Asy-Syaukani, dan yang lain-lainnya. Ya, kita akan sebutkan salah satu penjelasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan nahyuhu anil iktisal fil ma'id daim in shahha yata'allaku bi mas'alati al-ma'il musta'mal. Wa hadza qad yakunu lima fihi min taqdiril ma'ala ghairihi la li ajli najasatihi wa la li sayuratihi musta'malan. Ya, fa innahu qad sabata fi sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal ma'a la yajnub. Nah, tadi disebutkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan bahwasannya hukum mandinya haram, akan tetapi ketika dia mandi di air tersebut, nyemplung ingimas di air tersebut, maka hadasnya tetap terangkat. Kenapa?
Ya. Kenapa? Kata beliau tadi, karena ketika seorang yang junub nyemplung ke dalam air yang tergenang, larangan Rasulullah bagi orang yang junub untuk mandi di dalam air yang tergenang, ini bukan berkaitan dengan berubahnya air tersebut menjadi najis ataupun tidak. Najis ataupun tidak. Sehingga beliau mengatakan tetap sah, ya. Tetap sah dan tetap mandinya, hadasnya terangkat dengan dia nyemplung ke dalam air yang tergenang. Maka kalau dikatakan bahwasanya air tersebut menjadi air mustakmal, maka beliau membantahnya dengan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal ma'a la yajnub. Sesungguhnya air itu tidak menjadi berhadas, gitu. Tidak menjadi junub, tidak menjadi berhadas, gitu. Hanya sekedar orang nyemplung ke dalam ke dalam air yang tergenang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Ini beberapa ucapan dari para ulama. Ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, ini sama mungkin pendapat yang ketiga yang tadi kita sebutkan. Ya, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sama dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Syafi'iyah yang mereka mengatakan bahwasannya walaupun dilarang mandi di dalam air yang tergenang, tapi ketika dia masuk ke dalam air yang tergenang untuk mandi janabah, maka hadasnya tetap terangkat. Berarti hadasnya tetap terangkat, akan tapi dia berdosa. Dia berdosa, melanggar larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang mengatakan hukumnya makruh berarti tidak tidak berdosa kan ya? Karena hukumnya hanya sekedar makruh. Tapi yang mengatakan hukumnya haram berarti dia berdosa. Berdosa dan mandinya tetap sah. Wallahu taala a'lam. Nah, seperti itu. Selesai dari pembahasan mandi. Kemudian ada permasalahan berikutnya mungkin. Permasalahan berikutnya disebutkan oleh para ulama. Kalau dikatakan tadi dalam hadis, kalau kita lihat tekstualnya, hadis itu mengatakan la yabulanna ahadukum. Janganlah kalian kencing di dalam air yang tergenang. Berarti yang dilarang itu apa? Kencing. Sekarang apa hukum tagawud? Goit, buang air besar di air yang tergenang. Tadi kan yang dilarang kencing. Sekarang kalau BAB-nya dilarang tidak dalam hadis? Tidak kan? Coba buka bukunya di nempi kalecek gitunya, dibuka-buka. Ada gak di sana larangan buang air besar di terjemahannya? Tidak kan ya? Yang dilarang itu adalah kencing. Ya, kenapa ini disebutkan? Karena ada salah satu pendapat dari Zahiriyah. Ya, Dawud Az-Zahiri, Ibnu Hazm. Mereka mengatakan yang terlarang itu adalah kencing. Berarti kalau BAB boleh. Kenapa? Dohir hadisnya itu kencing yang dilarang. Ya, dohir hadisnya adalah kencing yang dilarang. Berarti kalau buang air besar boleh. Tapi ini ya dibantah oleh kebanyakan para ulama ya. Dibantah oleh kebanyakan para ulama semua ya. Dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ya, mereka sepakat bahwasannya tagawud, buang air besar itu sama hukumnya seperti seperti kencing. Bahkan itu lebih lebih akbah gitu, lebih berbahaya lagi ya, lebih buruk lagi daripada daripada kencing kan ya. Kalau kita berenang terus numpang BAB di sana ya gimana kira-kira? Itu lebih akbar kan. Itu namanya kias ya, kias aulawi gitu, kias aulawi. Kalau kencing saja dilarang, apalagi buang air besar. Jadi kaidahnya bukan kayak gini. Kalau kencing dilarang, berarti buang air besar tidak dilarang. Bukan kayak gitu. Tapi kalau kencing saja dilarang, apalagi? Nah, itu disebutnya kias aulawi gitu. Ya, apalagi buang air besar. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Muslim ya. Syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan ucapan ini ya.
Beliau mengatakan apa? Wa taghawwud fil ma'i kal bauli fihi wa akbah gitu. Jadi kencing atau buang air besar di air yang tergenang itu sama seperti kencing. Bahkan itu akbah, lebih buruk daripada apa? Daripada kencing, Ya. Ini kias aulawi. Walaupun tadi kita sebutkan ada beberapa riwayat ya dari Imam Dawud Az-Zahiri dan juga para pengikutnya dari kalangan Zahiriyah. Ya, mereka hanya melihat konteks hadisnya saja, teks hadisnya saja. Sudah, pokoknya yang dilarang itu kencing. Berarti selain kencing boleh. Ya, seperti itu. Ini. Kemudian permasalahan berikutnya. Ya. Masih berkaitan dengan kencing di air yang tergenang. Ya. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan hukum istinja. Apa hukumnya istinja di air yang tergenang? Hukum istinja di dalam air yang tergenang. Kalau tadi kan kencing. Tadi mah kencing. Kalau sekarang istinja kencing bukan? Bukan kan? Selesai kencing, kemudian dia gak ada air, nyemplung aja di kolam renang sekalian apa? Berenang. Kencingnya mah di luar, di atas. Tapi istinjanya di mana? Di dalam kolam renang gitu. Di dalam kolam renang. Boleh atau tidak? Ya, kita akan nukilkan salah satu ucapan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi mengatakan, wa amma in gimasu man lam yastanji fil ma. Adapun orang yang ingimas, tadi apa? Orang yang nyemplung tadi ya. Nyemplung, nyebur ke dalam air yang tergenang dan dia tidak berniat untuk istinja, dan dia belum istinja ya. Dia belum istinja sebelumnya. Kemudian dia niatnya untuk beristinja di dalam air yang tergenang tersebut. Maka kata beliau, fa in kana qalilan bihaisu yunajjisu biwuqu'in najasa fihi atau bihaisu yanjusu biwuqu'in najasa fihi fa huwa haram. Kalau airnya sedikit, kata Imam Nawawi, kalau airnya sedikit, yang mana kalau dengan istinja di dalam air tergenang tersebut menjadikan air tersebut menjadi najis, maka hukumnya haram. Air yang tergenangnya contohnya 1 gelas gitu. 1 gelas buat wudhu. Dicemplungkan kan bisa ya? Dicemplungkan saja, biar sisanya buat wudhu, mungkin gak ada air lagi. Maka kata beliau hukumnya adalah haram. Karena otomatis apa? Airnya berubah menjadi najis. Adapun airnya banyak, kata beliau, dan tidak merubah air tersebut menjadi najis, maka fala ba'sa bihi. Maka itu tidak mengapa, kata beliau. Wa in kana raqidan. Walaupun kata beliau, kalau airnya tadi apa? Banyak. Airnya banyak dan tidak berubah menjadi najis dengan sebab dia istinja, tidak berubah airnya banyak dan tidak berubah airnya dengan dia beristinja di dalam air tersebut. Pendapat beliau, kalau airnya mengalir maka tidak mengapa, tapi kalau airnya banyak tetap hukumnya haram. Sama ya, walaupun airnya kalau airnya tergenang maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Berarti hukumnya sama seperti kencing. Hukumnya sama seperti apa? Seperti kencing tadi. Bahkan beliau menyebutkan ini tidak menjadi makruh. Kan mazhab beliau Syafi'iyah itu menyebutkan apa? Hukumnya apa? Makruh tadi kencing di air yang tergenang. Ya. Tapi beliau menyebutkan makna istinja ini tidak sama seperti kencing. Sehingga beliau berbeda dalam masalah ini. Kalau tadi berarti hukum kencingnya makruh, tapi hukum istinjanya kata beliau apa? Haram di sini. Hukumnya adalah haram. Ya. Kata beliau ada ucapan terakhir yang harus kita perhatikan. Ya. Terlepas dari hukumnya haram ataupun makruh, ya. Maka sama berarti hukumnya seperti tadi deh. Hukumnya adalah apa? Terlarang. Walau ijtanabal insan hadza lakana ahsan, kata beliau.
Kalaulah seorang muslim, seorang mukmin yang akan beristinja, dia meninggalkan perbuatan ini, terlepas hukumnya dia menganggapnya makruh ataupun apa? Ataupun haram, maka itu ahsan. Itu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Ya, seperti itu. Ya, kalau mau istinja kan tinggal nyiuk saja kan, gampang ya. Tidak perlu nyemplung kan ya. Nah, nyiuk pakai tangan juga cukup, menurutnya 1,5 mud berarti ini. Ya, Allah taala a'lam. Ya, kemudian permasalahan berikutnya. Nah, permasalahan berikutnya yang harus kita pahami berkaitan dengan masalah air ini. Berkaitan dengan masalah air. Harus kita pahami bahwasannya air yang banyak apabila jatuh ke dalamnya najis dan tidak berubah airnya banyak dan airnya banyak, jatuh ke dalamnya najis, akan tetapi air tersebut tidak berubah sama sekali, tetap dalam kemutlakan air tersebut, tetap disebut air gitu, tidak disebut air kencing gitu jadinya ya, tetap menjadi air, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka air tersebut suci. Ini kaidahnya. Kalau airnya banyak, terjatuh najis ke dalamnya dan tidak merubah keaslian air tersebut. Ya, tidak berubah tadi apa? Rasa, bau, kemudian apa? Warnanya menjadi warna najis, maka air tersebut tetap suci. Dikatakan oleh Imam Ibnu Mundir rahimahullahu taala, ini disepakati oleh para ulama. Bahwasannya air yang banyak ya, mustabhirah, air yang banyak, apabila terjatuh ke dalamnya najis dan air tersebut tidak berubah warnanya, rasanya ataupun baunya, maka air tersebut tetap dalam kesuciannya. Ini kaidah. Ini kaidahnya yang harus kita pegang dulu yang pertama. Ya. Ini sepakat para ulama, kalau airnya mustabhirah, airnya banyak walaupun tergenang. Contohnya seperti air apa? Danau, seperti waduk ataupun sungai ngalir ya. Ngalir. Ya, pokoknya yang besar-besar ya, yang mustabhirah seperti lautan, berarti danau, seperti itu. Danau, situ dan sebagainya, waduk atau walaupun buatan gitu ya. Walaupun buatan tapi luas, mustabhirah, maka sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundir rahimahullahu taala, bahwasannya airnya tetap suci walaupun terjatuh ke dalamnya najis, selama air tersebut tidak berubah. Ini kalau airnya banyak dan tidak berubah, maka sepakat seluruh para ulama bahwasannya airnya tetap suci. Kemudian kaidah berikutnya yang harus kita pegang lagi sebelum kita menyebutkan beberapa masalah setelahnya ya. Air apabila jatuh ke dalamnya najis, sedikit ataupun banyak, kalau berubah rasa, bau dan warnanya menjadi najis, maka hukumnya najis air tersebut. Sepakat seluruh para ulama. Ya, sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Mundir, wa ajma'u ala annal ma'al qalil wal kasir. Bahwasanya sepakat para ulama bahwasannya air yang sedikit ataupun banyak apabila jatuh ke dalamnya najis dan berubah air tersebut, rasanya, warnanya, baunya menjadi najis, maka air tersebut dihukumi najis. Mau airnya yang segede apa? Segede danau, tapi airnya danaunya menjadi danau apa? Danau bau pesing gitu ya. Ada sungai yang mengalir tapi apa namanya? Baunya menjadi bau najis gitu. Baunya menjadi bau najis, atau mungkin rasanya menjadi najis. Ada yang pernah merasakan rasa najis? Ya. Ataupun apa, warnanya menjadi warna najis. Maka ini tidak dihitung sedikit atau banyaknya. Tetap kalau berubah menjadi berubah 3 perkara tadi menjadi perkara najis, maka hukumnya najis. Mau banyak ataupun sedikit.
Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Munzir, Imam Nawawi dan yang lain-lainnya. Sepakat para ulama. Permasalahannya. Berarti sekarang permasalahannya. Kalau airnya tergenang, kemudian najis jatuh ke dalam air tergenang tersebut, akan tapi tidak berubah airnya. Seperti tadi, kita punya kolam renang pribadi segede gini gitu ya. Tiba-tiba anak kita kencing ke sana. Pas dirasakan masih rasa kaporit. Baunya masih bau apa? Bau kaporit. Warnanya masih warna biru, tidak kuning. Nah, tidak kuning. Apakah air tersebut najis atau tidak? Kalau tadi sepakat kan? Kalau berubah airnya mau sedikit ataupun banyak, maka dihukumi najis. Nah, ini permasalahannya kalau tidak berubah. Ya, air tergenang gitu ya. Kok jatuh ke dalamnya najis, akan tetapi tidak berubah gitu. Tidak berubah. Apakah dihukumi najis ataupun tidak? Ya, pendapat yang pertama, ya ini ada 3 pendapat kita akan sebutkan ya. Pendapat yang pertama ini dinukilkan bahwasannya ini pendapatnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, Sa'id bin Jubair, kemudian Mujahid, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawai, dan yang lain-lainnya. Mereka mengatakan apabila airnya 2 kulah ke atas, kita akan sebutkan nanti menurut mereka 2 kulah itu apa. Apabila airnya 2 kulah ke atas, ya, 2 kulah ke atas, maka air tersebut tidak najis. Kan tidak berubah tadi ya. Kalau airnya 2 kulah, berarti airnya tidak apa? Tidak najis. Ya, airnya tidak najis. Bagaimana kalau di bawah 2 kulah? Maka kata mereka, kalau airnya di bawah 2 kulah, walaupun tidak berubah airnya, maka tetap najis. Walaupun tidak berubah, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Ya, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas." Apabila air itu 2 kulah, ya, maka tidak bisa membawa najis. Ya, tidak bisa ternajisi. Kata mereka, oh, berarti mafhum mukhalafahnya kalau di bawah 2 kulah berarti najis gitu. Mau berubah ataupun tidak. Ini pendapat mereka. Akan tapi mereka berselisih pendapat. Apa yang dimaksud dengan dua kulah? Ya, sebagian mereka, ya, sebenarnya disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr dan Muhammad al-Mukandar. Mereka mengatakan, bahkan mereka ada yang mengatakan bukan hanya 2 kulah ya. Mereka ada yang mengatakan arba'ina kulah gitu. 40 kulah. Ya, 40 kulah. 40 kulah baru tidak najis. Kalau di bawah 40 kulah berarti najis. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, dikatakan yang dimaksud dengan 2 kulah itu adalah zanubaini. Zanubaini itu adalah 2 ember besar. 2 ember besar. Kalau airnya di bawah 2 ember besar berarti najis. Kalau di atas 2 ember besar berarti apa? Tidak najis. Ya, tidak najis ini senada yang diriwayatkan juga oleh Ikrimah. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, 2 kulah itu adalah arba'una dalwan. Yaitu apa? 40 gayung. 40 gayung itu berarti kira-kira berapa liter? Hah? 40 ya? 40 liter. Berarti 1 gayung 1 liter. Ya. Kalau di bawah 40 gayung najis. Kalau di atas 40 gayung maka tidak najis. Tidak najis. Ya. Ada juga ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi patokan 2 kulah itu adalah kalau
kalau tempat tersebut atau air itu digoyangkan gitu ya, maka sisi-sisinya itu apa? Sisi-sisinya itu bergoyang. Berarti itu di bawah dua kula. Kalau tidak bergoyang berarti di atas dua kula. Jadi kalau bergoyang semua sisinya goyang, kita goyangkan airnya gitu ya, bergoyang semuanya berarti najis tadi airnya. Kalau terkena najis. Tapi kalau tidak bergoyang maka tidak najis. Maka tidak najis. Tidak najis. Ya, intinya mereka berbeda pendapat berkaitan dengan apa? Makna dari dua kullah ini. Ini pendapat yang pertama. Ya, jadi kalau airnya di bawah dua kullah maka najis. Kalau di atas dua kullah maka tidak najis. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini pendapatnya salah satu ucapan dari mazhab Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan apabila najis yang jatuh tadi adalah baul adami, air kencing manusia ataupun kotorannya. Air kencing manusia ataupun kotorannya, maka airnya berubah menjadi najis. Walaupun airnya banyak. Walaupun airnya banyak. Kecuali kalau bisa dipisahkan, kata mereka. Kecuali kalau bisa dipisahkan antara najis dengan airnya. Contohnya kotoran jauh, masih bisa disiup sebenarnya, masih bisa dipisahkan. Maka tidak najis. Nah, permasalahannya apabila najisnya bukan baul adami, bukan air kencing manusia, air kencing anjing, air kencing kucing dan yang lain-lainnya. Maka ini pendapat salah satu pendapat dari mazhab Hanabilah, mereka mengatakan hukum air tersebut menjadi najis apabila air tersebut di bawah dua kulah. Kalau dua kulah ke atas maka tidak najis. Ini sama seperti pendapat yang pertama berarti. Tidak najis kecuali kalau berubah airnya, berubah menjadi najis ya sudah menjadi najis. Tadi sudah dikatakan bahwasanya itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, mereka mengatakan mau airnya banyak ataupun airnya sedikit, selama tidak berubah warnanya, rasanya ataupun baunya menjadi najis, menjadi rasa najis, menjadi bau najis ataupun menjadi warna najis, maka air tersebut tetap di dalam kemutlakan air. Tetap dalam kesucian air, ya, tetap dalam kesucian air. Ini diriwayatkan bahwasanya ini salah satu pendapat dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Musayyib, Hasan al Basri, Al Imam al Auza'i, Atha, Abdurrahman bin Abi Layla, Jabir bin Zaid, Al Imam As-Sauri, ya, Abdurrahman al Mahdi, dan salah satu pendapatnya Imam Syafi'i dan salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Dan ini juga pendapatnya Imam Ibnu Mundir, Ibnu Taimiyah, dan ulama kontemporer yang sekarang yaitu Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka mengatakan selama tidak berubah, kan tadi tidak berubah ya, dikatakan masuk ke dalamnya najis, ya, mau sedikit ataupun banyak airnya. Kalau airnya tetap dalam kesuciannya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya menjadi bau najis, maka air tersebut tetap dalam kesuciannya. Dalilnya adalah berdalil dengan salah satu ayat dalam surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami menurunkan dari langit itu air yang suci. Artinya air tersebut tidak menjadi suci kecuali kalau berubah menjadi najis gitu. Kalau berubah menjadi najis. Kemudian juga mereka berdalil dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajisi oleh sesuatu pun kalau tidak berubah. Kalau berubah tadi warnanya, rasanya dan baunya menjadi bau najis, maka otomatis kan bukan menjadi air lagi kan, namanya bukan menjadi air mutlak lagi gitu, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, tapi menjadi air najis gitu, menjadi air najis. Kemudian bagaimana
dengan bantahan untuk pendapat yang pertama yang mengatakan yang mereka berhujah dengan hadis apa tadi hadisnya? Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Ya, apabila airnya itu 2 kulah ke atas ya, maka tidak bisa dihinggapi najis. Ya, mereka berdalil bukan dengan teks hadisnya, bukan dengan konteks hadisnya, mantuk hadisnya. Kalau istilah kitanya mantuk hadisnya. Ya, tidak berdalil dengan dohir hadisnya, tapi mereka berdalil dengan mafhum dari hadis itu. Konteks hadisnya, mantuk hadisnya justru menjadi hujah untuk pendapat yang ketiga. Bahwasannya air itu tetap suci. Ya, air yang 2 kulah itu tetap suci, tidak bisa dicampuri dengan najis. Nah, pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwasannya air yang di bawah 2 kulah itu menjadi najis, mereka berdalil dengan bukan dengan konteks hadisnya langsung, tapi dengan mafhum hadisnya. Mafhum hadisnya itu mafhum sebaliknya. Sebaliknya berarti kan mereka memahaminya dengan pemahaman hadisnya, dengan memahami hadis. Contoh, dalam hadis ini dikatakan bahwasannya apabila air itu 2 kulah maka tidak najis. Ini kan untuk hujah pendapat yang ketiga. Nah, kalau untuk pendapat yang pertama mereka mengatakan, oh berarti kalau yang 2 kulah itu tidak najis, berarti yang di bawah 2 kulah menjadi najis. Kan itu bukan ucapan nabinya. Yang ucapan nabinya adalah kalau airnya 2 kulah tidak menjadi najis. Justru itu menjadi hujah untuk pendapat yang ketiga. Maka kata pendapat yang ketiga, maka didahulukan mantuk hadis daripada mafhum hadisnya gitu. Yang dijadikan hujah itu adalah konteks hadisnya, bukan mafhumnya begitu, bukan memahami hadisnya gitu, pemahaman dari hadis tersebut gitu yang menjadi hujah. Nah, ini bantahan untuk pendapat yang pertama. Ya, wallahu taala alam. Pendapat yang saya pegang, silahkan mungkin bapak-bapak berbeda pendapat tidak menjadi masalah ya, karena ini adalah masalah apa? Masalah furu, masalah khilafiyah yang di sana memang ada hujah, ada pendapat para ulama di dalamnya. Selama ya membawakan hujah-hujahnya, maka silahkan pegang apa yang dipelajari, apa yang sudah diyakini bahwasanya itu hujahnya kuat. Akan tapi ketika ada hujah yang lebih kuat, maka otomatis ya, bukan berarti kita memilih ini ada hujahnya, tidak, tapi kita harus memilih pendapat yang memang hujahnya apa? Hujahnya kuat. Adalah pendapat yang ketiga, wallahu taala alam. Ya, ini pendapat yang kuat. Jadi airnya banyak ataupun sedikit, kalau tidak berubah 3 sifat tadi, maka dia tetap ke dalam kesucian hadis tersebut. Ya. Ini wallahu taala a'lam. Selesai kita dari pembahasan hadis yang kelima. Hadis yang kelima.